Kita memasuki akhir bulan, tapi juga kita akan masuk ke dalam fase krusial, yang mana ini sempat kita bahas di minggu yang lalu, teman-teman. Kalau Anda ingat bahwa saya sempat menyebutkan ada 2 minggu berturut-turut yang akan menjadi kompleks, dan termasuk juga menjadi high risk untuk market atau pelaku pasar. Tapi kira-kira apa aja itu yang akan kita coba kupas di hari ini. Oke, risk event untuk 2 minggu ke depan kelihatannya memanas dengan agenda utama minggu ini tentunya kita kaitkan dengan Jepang. Ya, ada kabar bagus, ada kabar buruk untuk Jepang, tapi juga selain itu ada data ekonomi dari Amerika dan ketegangan geopolitik tentunya yang masih membayangi. Kemudian minggu depannya lagi kita akan berhadapan dengan Pilpres Amerika, kemudian ada keputusan suku bunga dari kedua bank sentral, dan akhirnya juga terkait dengan pengumuman stimulus dari China. So, 2 minggu berturut-turut. Jangan sampai Anda lalai, dan ini persis dengan apa yang kita sampaikan minggu lalu. Saya sempat ingatkan, kalaupun terjadi penurunan pada emas, berarti itu adalah relatif bersifat sementara karena ketidakpastian alias uncertainty itu yang kemungkinan akan mendorong harga emas karena dilirik sebagai safe haven. Oke, minggu pertama, kemarin di akhir pekan kita dapatkan pemilu Jepang. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah kekalahan, walaupun tidak telak-telak banget, tapi ini menyakitkan bagi partai penguasa atau partai yang berkuasa di Jepang, yaitu partai LDP. Dengan raihan suara yang ternyata kalau dikombinasikan atau disatukan dengan koalisinya, Komito, ternyata tidak mencapai target maksimal yang dibutuhkan, yaitu 233 kursi. Nah, hal ini akhirnya membuat ada deadlock di parlemen Jepang, sehingga masih punya waktu untuk beberapa hari ke depan melobi dari koalisi-koalisi lain yang kemungkinannya partai kecil tapi harus mau tidak mau untuk dirangkul untuk mencapai situasi yang dibutuhkan untuk pemerintah. Jadi deadlock inilah yang kemungkinan akan memberikan mungkin agak sedikit berkendala untuk BOJ dalam pertemuan minggu ini. Kemudian BOJ kemungkinan akan mempertahankan tingkat suku bunga, dan itu berarti clue yang akan ditunggu-tunggu oleh pasar adalah kaitannya dengan apa yang akan dilakukan oleh mereka di sisa tahun ini. Ini berarti pertemuan di bulan Desember ya. Termasuk juga pertanyaannya, kalau misalkan sudah ada deadlock dalam parlemen Jepang, at least mungkin ini akan menjadi satu gambaran yang cukup penting. Apa yang akan dilakukan oleh BOJ? Nah, sementara kalau kita lihat dari data ekonomi, of course ini adalah minggunya data ekonomi Amerika. Kita mulai dari job openings, kemudian ada data ISM, lalu kemudian ada ADP, GDP, PCE, dan diakhiri dengan data non-farm payroll. Nah, terakhir tentunya geopolitik. Setelah kemarin sempat dikabarkan bahwa Israel resmi menyerang Iran. Itu kurang lebih terjadi di Jumat malam atau Sabtu dini hari, dan kabar baru kita dapatkan di penghujung sesi Amerika. Tentunya tidak terlalu kelihatan dampaknya, walaupun emas sempat mengalami kenaikan ataupun lonjakan, tapi bukan karena geopolitik, teman-teman. Jadi ulangi lagi, bukan karena geopolitik, melainkan karena ketidakpastian tadi. Nah, otomatis yang sedang kita pertanyakan adalah kenapa harga minyaknya kecenderungannya mengalami penurunan. Itu yang akan kita lihat di berikutnya. Nah, minggu depan juga kaitannya dengan Pilpres Amerika, walaupun kita bicara tentang kemungkinan bahwa pasar saat ini mulai mengantisipasi kemenangan Donald Trump untuk kedua kalinya menjadi presiden. Ya, bisa dibilang comeback-nya Trump sebagai presiden, ini yang menjadi titik kekhawatiran walaupun ada sisi pendukungnya yang relatif menyambut dengan sangat sukacita. Nah, tapi hal ini juga mungkin bisa dibilang ketidakpastian ya, karena sampai saat ini, kurang lebih sampai tadi malam saya melihat voting ataupun jajak pendapat nasional itu menunjukkan angka yang cukup berimbang 48% versus 48%. Well, tinggal lihat saja dalam waktu 1 minggu ke depan siapa yang berhasil meyakinkan voters atau swing votersnya. Nah, kemudian ada Powell dan juga Andrew Bailey. Keduanya akan bersidang dan memberikan keputusan suku bunga bersama bank sentral masing-masing. FOMC kita ketahui bersama itu akan melakukan pengumumannya sehari setelah Pilpres, diundur di 6 dan 7 November. Padahal biasanya kita akan dapatkan Selasa Rabu, dan itu berarti Kamis dini hari atau Rabu malam, itu berarti akan terjadi pengumuman suku bunga ataupun keputusan dari bank sentralnya. Tapi karena Pilpres Amerika berada di 5 November, berarti akhirnya mundur 1 hari, dan FOMC meeting baru dilakukan di tanggal 6 sampai 7, dan itu berarti pengumumannya adalah di hari Jumat dini hari. Nah, terakhir tentunya kaitannya dengan Bank of England yang kemungkinan juga akan melakukan pertemuan selisihnya kurang lebih di tanggal 7 ya. Tanggal 7 November, dan diperkirakan akan melakukan penurunan suku bunga. Nah, tentunya yang sangat ditunggu-tunggu adalah NPC meeting, Kongres Rakyat Nasional China, yang kemungkinan ini isi akan bisa dibilang inilah petunjuk tambahan ataupun bahkan bisa dibilang legitimasi dari paket stimulus fiskal yang dicanangkan oleh pemerintah China. Oke, kita lihat satu persatu di sini. Jepang menghadapi ketidakstabilan politik. Intinya adalah
kekalahan dari partai LDP di parlemen dengan mirisnya ini adalah pengurangan jatah kursi di parlemen untuk partai LDP, di mana sebelumnya mereka memiliki 247 kursi, ternyata hanya mencapai 191 kursi. Wow, ini cukup ekstrim. Dan mengingat adanya kekecewaan ataupun kefrustasian, ya, rasa frustasi dari para pemilihnya yang ternyata menekankan kepada bagaimana penekanan ataupun penanganan ekonomi oleh partai LDP tersebut. Lalu kemudian juga adanya ancaman inflasi sehingga biaya hidup di sana kecenderungannya relatif mahal alias relatif lebih tinggi. Nah, di sisi lain, mereka juga tidak bisa untuk menekan kepada Bank of Japan untuk melakukan kenaikan suku bunga. Terlebih lagi dengan kondisi yang saat ini terjadi adalah walaupun dengan kondisi yang bisa dibilang carut-marut, tapi ya mereka butuh keputusan ataupun butuh koalisi yang lebih pasti lagi. Dan itu berarti bukan hanya Komeito, tapi juga dua partai kecil. Satu atau dua partai kecil kelihatannya cukup untuk menggenapi raihan suara ataupun kursi di parlemen yang dibutuhkan adalah 233 kursi. So, saat ini kalau dikombinasikan antara LDP dengan Komeito itu kurang lebih hanya 209 kursi. So, sisanya 233 minus 209 berarti mereka setidaknya harus melobi satu atau dua partai lagi untuk ikut serta di dalam pemerintahan. Nah, ini dampaknya seperti Anda lihat, USD Japanese Yen bergerak naik ke level 153 dan beberapa analis memperkirakan akan terjadi kenaikan kembali sampai 155 atau bahkan 160 yang paling ekstrim. Itu dikarenakan tidak ada kepastian bahwa kapan suku bunga BOJ akan dinaikkan kembali. Terus yang kedua adalah jelas deadlock dari pemerintahan ini akan menjadikan tanda tanya besar. Apa yang akan dilakukan berikutnya? Nah, otomatis yang harus dilakukan berikutnya dalam beberapa hari ke depan kita harus update lagi ya kemungkinan apa yang akan terjadi pada partai LDP dan juga koalisinya. Untuk sejauh ini, kalaupun misalkan partai oposisi dikatakan meraih 148 kursi, tapi kenyataannya mereka tidak dominan. Jadi 209 dengan 148 ya. Dengan kondisi tersebut kelihatannya masih agak sulit. Walaupun bukan mustahil kalau misalkan terjadi perombakan ataupun perubahan. Nah, pertanyaannya tentunya apakah nantinya PMI SIBA kemungkinan akan diturunkan kembali atau mungkin dia akan mencari penggantinya. Nah, ini adalah tugas besar dari BOJ tentunya untuk menstabilkan mata uang karena pelemahan terhadap US dollar berarti ancaman yang lebih fatal lagi. Dan itu kita sudah pernah lihat dengan kenaikan Japanese Yen versus US dollar sampai ke teritori 161 atau bahkan 192. Nah, kita akan lihat ke depannya. Ini adalah minggu-minggu di mana BOJ akan melakukan pertemuan di tanggal 30 dan 31 Oktober dan result ataupun pengumumannya diharapkan di tanggal 31. Walaupun kalau kita lihat dari ekspektasinya, yang ya bisa dibilang sangat yakin bahwa BOJ kemungkinan akan mempertahankan tingkat suku bunga. Nah, opsi BOJ untuk menstabilkan mata uang hanya dua, teman-teman. Di sini sudah pernah kita bahas berkali-kali bahwa opsinya adalah antara dia melakukan kebijakan menaikkan suku bunga, atau yang kedua adalah melakukan intervensi mata uang, di mana kebijakan yang nomor 2 ini sepertinya agak sulit karena dia harus minta izin terlebih dulu, minta restu kepada pemilik mata uang dolar, dan itu berarti Amerika. Nah, dalam hal ini, minggu lalu kita sempat melihat ada berita ataupun kabar bahwa Menteri Keuangan sudah melobi, atau tepatnya sudah bertemu dengan Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika. Dan sepertinya itu adalah untuk mensiasati kalau ternyata terjadi deadlock di pemerintahan. Nah, ini yang kemungkinan akan kita lihat yang cukup menarik. Apakah Bank Sentral akan ditarik untuk melibatkan atau dilibatkan untuk mempertahankan katakanlah posisi dari partai LDP tersebut. Karena dengan menaikkan suku bunga, artinya setidaknya mata uangnya akan relatif lebih kuat dan itu berarti biaya-biaya hidup ataupun biaya kebutuhan di Jepang relatif bisa ditekan. Walaupun dengan demikian juga inflasi bisa dibilang ya tetap akan naik ya, karena posisinya kalau misalkan daya beli meningkat berarti inflasi bisa naik. Tapi hal itulah yang justru diinginkan oleh BOJ, karena berulang kali mereka menginginkan kenaikan inflasi itu bukan karena harga bahan bakar, melainkan harga ataupun tingkat permintaan. Nah, dengan demikian kita akan lihat di sini teman-teman, minggu ini kalaupun unchanged alias tidak berubah, maka yang diharapkan adalah petunjuk berikutnya dari BOJ apakah mereka akan melakukan kenaikan suku bunga di bulan Desember. Of course, dengan opsi 1 ataupun opsi 2 untuk saat ini, kelihatan yang paling memungkinkan adalah opsi kedua melakukan intervensi. Itu pun dengan catatan bisa saja terjadi kejutan, tiba-tiba di bulan ini mereka melakukan kenaikan suku bunga. Cuman sayangnya
Ya, secara sejarah kelihatannya bank sentral tidak akan mau melakukan kebijakan atau perubahan kebijakan kalau misalkan kondisi politik dalam negerinya tidak stabil. So, mau tidak mau, versi yang nomor 2. Nah, kemudian dari China sendiri, kita akan menunggu detail stimulus, dan berkali-kali disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan dan juga termasuk Menteri Keuangannya, detail dari rencana stimulus fiskal pemerintah ini kelihatannya baru akan dirilis setelah pengumuman dari NPC, dan itu berarti mau nggak mau nih kita harus menunggu sampai tanggal 8 November. Ya, 8 November. Kalau minggu lalu kita sempat meyakinkan bahwa itu akan dilakukan di akhir bulan Oktober, ternyata kabar terbaru diundur menjadi 4-8 November. Saya tidak tahu alasan pastinya, tapi ini mungkin kita bisa dibilang dikorelasikan dengan apa yang terjadi pada Pilpres Amerika. Dalam hal ini, kemungkinan China menunggu siapa pemenang, karena yang dikhawatirkan adalah kalau yang menang Trump, maka kemungkinan akan muncul dengan kekhawatiran trade war ataupun perang dagang jilid kedua antara China dan juga Amerika. Seperti kita ketahui, begitu Trump berkampanye, mereka mengatakan bahwa Trump akan kembali untuk menekan China terkait dengan aturan dagang. Nah, hal ini tentunya menjadi kekhawatiran, sehingga kalau mereka merilis stimulus tersebut hari ini atau minggu ini, kayaknya akan sia-sia dan berujung kepada harus menambah lebih banyak lagi, karena efek dari apa yang terjadi pada Trump nantinya akan lebih fatal lagi. Nah, oleh karena itu, kemungkinan kita harus menunggu sampai tanggal 4-8 November. Satu sisi, Menteri Keuangan China sempat menyebut angka, tapi tidak secara spesifik. Dia hanya menyebutkan angka kali ini akan relatif besar. Nah, sayangnya angkanya tidak spesifik, tapi Citigroup ataupun Goldman Sachs memberikan kisaran. Mereka berharap antara 3 atau 5 triliun yuan. Hati-hati teman-teman. Kita berkali-kali sempat diberikan harapan palsu oleh harapan stimulus tersebut. Berulang kali pasar sempat menunggu dan menduga bahwa akan terjadi stimulus yang cukup besar, ternyata tidak ada detailnya. Dan mungkin ini adalah jawaban terakhir, kita harus tunggu sampai minggu depan. Tapi kalau misalkan kembali terjadi kekecewaan, maka siap-siap market kemungkinan akan melorot, dan itu berarti akan terjadi penurunan pada Hang Seng. Nah, tidak hanya Hang Seng, tapi juga pasar ekuitas global kemungkinan juga akan berpengaruh, termasuk salah satunya komoditi minyak yang kelihatannya akan sulit untuk mengalami kenaikan kalau misalkan ekonomi China tidak bullish. Nah, ini juga yang akhirnya masuk ke poin berikutnya, yaitu terkait dengan kenapa harga minyak mengalami penurunan di bawah $70. Padahal akhir pekan kemarin kita sudah dapatkan kabar Israel menyerang Iran. Oke, satu hal yang pasti teman-teman, reaksi yang dibutuhkan oleh market. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kabar bahwa Israel menyerang Iran, yang pertama adalah itu sudah mengkonfirmasi dari apa yang ketidakpastian sebelum-sebelumnya. Artinya, sempat bertanya-tanya apakah melakukan serangan ke fasilitas minyak Iran atau hanya ke fasilitas militer. Dan akhirnya terjawab sudah. Mereka hanya melakukan serangan ke fasilitas militer. So, that's it. Tidak ada urgensi bagi Iran. Ya, menurut pihak Iran, mereka tidak merasa urgensi untuk melakukan serangan balasan. Itulah sebabnya kenapa geopolitik tidak berperan untuk mengangkat harga minyak untuk saat ini. Kita tidak melihat ada gap up, bahkan kita justru malah kelihatannya gap down. Dan sampai saat ini tertahan di bawah $70. Nah, apakah itu akan menjadi reaksi yang cukup positif atau tidak? Karena mengingat harga yang relatif murah, sepertinya belum. Karena poin yang kedua adalah terkait dengan permintaan Cina yang sampai saat ini kemungkinan masih tetap lemah. Jadi kalau lihat dari korelasinya, kedua poin ini yang membebani harga minyak untuk saat ini. Tapi itu akan berbeda cerita kalau pakai stimulus minggu depan dari China dirilis dengan angka yang lebih spesifik, lalu kemudian mereka juga memberikan harapan yang lebih menggembirakan. Kaitannya dengan ini, berarti yang diharapkan nantinya stimulus tersebut bisa memicu pertumbuhan ekonomi termasuk konsumsi domestik. Kalau itu yang terjadi, ekonomi pulih berarti tingkat permintaan dan aktivitas ekonomi pulih, dan itu berarti mengangkat permintaan harga minyak. Sehingga pada ujung-ujungnya harga minyak akan mulai kenaikan. Nah, tapi kalau itu tidak terjadi, atau berujung kekecewaan terkait dengan paket stimulus, hati-hati. Crude oil kemungkinan akan tetap turun. Jadi minggu ini kelihatannya belum ada kabar yang gembira untuk harga minyak. Tapi minggu depan kita patut tunggu. Oke, Road to FOMC meeting 7 November. Kelihatannya kita harus fokus dengan angka ataupun laporan dari data-data ekonomi. Dan itu kaitannya dengan data-data seperti GDP yang akan mewakili pertumbuhan ekonomi. Kelihatannya ini akan positif tetap. Dan itu yang akan menjadi kabar jelek untuk emas yang kemungkinan akan bisa terkoreksi. Tapi lagi-lagi karena ujung-ujungnya adalah ketidakpastian sampai minggu depan, maka kemungkinan penurunan tersebut akan kembali mengayun ke atas kembali. Jadi setelah turun,
kemungkinan demand akan terus mendorong harga emas tersebut. Nah, kemudian yang kedua, inflasi PCE yang diyakini oleh pasar ini akan tetap terus mengalami disinflasi ataupun penurunan. Dan itu juga yang dikabarkan oleh para pejabat Fed. Mereka masih bisa melakukan penurunan suku bunga di bulan November karena keyakinan mereka terkait dengan data inflasi yang terus turun. Nah, terakhir adalah data pekerjaan. Ini dimulai dengan data angka job openings, kemudian ADP, kemudian ada ISM, baik itu manufacturer ataupun ISM service, kemudian initial job scam, dan of course, non-farm payroll, ya, di hari Jumat bersama dengan unemployment rate. Angka-angka pekerjaan yang relatif solid ataupun kuat itu kemungkinan akan meredam ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut. Tapi yang jelas kalau misalkan inflasinya bisa dibilang masih tetap turun, kemudian soliditas dari angka non-farm payroll pun tidak terlalu tinggi, artinya akan ada penurunan di bawah 200.000 kembali, maka itu bisa saja terjadi penurunan suku bunga di bulan November alias minggu depan. Nah, jadi kunci utamanya adalah data ekonomi. Nah, dalam hal ini, CME Fed Short Tools menunjukkan ada indikasi bahwa 96% kemungkinan untuk penurunan suku bunga 25 basis point di bulan November. Saya jadi penasaran, apakah kita akan mendapatkan kenaikan lebih tinggi dari 2758 untuk emas, kemudian untuk USD Japanese Yen apakah kita akan muncul dengan 155, atau justru kebalikannya di minggu ini? Itu yang akan kita kupas nanti sore di live streaming.